Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia channel Petunjuk Akhirat dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini bisa menyapa kembali saudara-saudaraku semua sebangsa setanah air. Ini ada surat resmi dari pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU kita. Sungguh miris saudara-saudaraku. Ini bertanggal 22 Juni 2025. Perihal jawaban permohonan surat keputusan. Ditujukan kepada siapa? Pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Wonogiri, saudara-saudaraku. Wah, kemarin itu Kabupaten Wonogiri sudah melakukan konferensi pemilihan ketua cabang yang baru, dan hampir 90% terpilih Kiai Haji Mubarok. Ini sudah lama, tetapi SK-nya itu belum turun dari PBNU, kan begitu kan. Nah, ini justru malah mendapatkan jawaban berupa surat keputusan. Nah, ini kami bacakan ya. Teriring doa serta salam, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan dan pertolongan kepada kita. Amin. Menjawab surat pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Wonogiri nomor 6-PC-01-A-01-330-01-2025 tanggal 20 Januari 2025 Masehi. Berarti tanggal 20 Januari kemarin 2025. Perihal permohonan SK pengurus PCNU Kabupaten Wonogiri. Nah, PCNU Wonogiri kan sudah konferensi memilih ketua baru. Masa khidmahnya sudah selesai dan sudah terpilih. Kiai Haji Mubarok itu terpilih sebagai PCNU Wonogiri. Hampir 90% memilih. Masa khidmah 2025-2030. Dengan ini pengurus besar Nahdlatul Ulama menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, pengurus besar Nahdlatul Ulama telah melakukan evaluasi terhadap hasil konferensi cabang Nahdlatul Ulama 7 Kabupaten Wonogiri dan menyimpulkan bahwa ketua terpilih tidak memenuhi ketentuan. Tidak memenuhi ketentuan. Pasal 51 ayat 1 huruf E dan pasal 71 anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama serta pasal 4 huruf C peraturan perkumpulan Nahdlatul Ulama nomor 3 tahun 2025 tentang syarat menjadi fungsionaris pengurus Nahdlatul Ulama. Jadi tidak diberi SK. Yang kedua, surat keputusan pengurus besar Nahdlatul Ulama tentang pengesahan pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Wonogiri masa khidmah 2025-2030 tidak dapat diterbitkan karena ketua terpilih terbukti tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 1 di atas. Yang ketiga, pengurus besar Nahdlatul Ulama akan mengulang pelaksanaan konferensi cabang Nahdlatul Ulama 7 Kabupaten Wonogiri dengan agenda pemilihan ketua dan penyusunan formatur sesuai ketentuan pada pasal 39 ayat 4 peraturan perkumpulan Nahdlatul Ulama nomor 9 tahun 2025 tentang permusyawaratan. Nah, itu. Ini saudara-saudaraku. Jadi kita semua tahu bagaimana Kiai Haji Mubarok yang dulu itu pernah menjadi PCNU Wonogiri dan beliau menjadi ketua juga di PCNU Sesolo Raya kan. Dari awal itu PCNU Wonogiri itu tegas menolak Kabib, memblokir Kabib. Jadi Habib itu tidak diberi ruang dan waktu.
Nah, ketika konver cap ya pemilihan ketua Kiai Mubarok ini terpilih mutlak ini, hampir mutlak ini. Jadi ini suara bawah itu memilih beliau kembali. Nah malah ini PBNU memberikan surat tidak mengesahkan gitu loh. Jadi hal seperti ini infonya banyak sekali saudara-saudaraku. Ternyata banyak cabang yang dibeginikan. Jadi ketika calon dari pusat itu kalah, akhirnya dibikin masalah dengan dalih melanggar pasal ini, butir inilah, kan gitu kan. Dan ini sudah seperti partai lah cara mainnya ini. Coba ditanya balik pengurus PP itu juga main comot saja kan. Orang yang tadinya nggak pernah khidmah di NU, orang yang tidak pernah jadi pengurus NU, tiba-tiba bisa menjadi pengurus PP seperti Yusuf Hamka, Mardani, Maming, Erick Thohir dan lain-lain. Apakah itu tidak menyalahi aturan? Kan gitu kan? Tolong dibalik tanya begitu loh. Sedangkan orang yang sudah lama khidmah di NU malah disingkirkan, tidak dipakai. Banyak sekali pengurus yang sebelumnya tidak dirangkul, tidak dipakai, dan akhirnya PB Perindo ini mengukir sejarah yang memalukan bahwa pengurus PB yang notabene-nya adalah ormas Islam terbesar harus menyaksikan kalau bendungnya ditangkap KPK, gitu kan. Jadi banyak saudara-saudaraku. Seperti di Surabaya. Jadi di Surabaya itu ada info begini. Jadi tak banyak orang tahu, ya ini kami membacanya sosok Habib Umar Shah, ketua PBNU yang ditugasi kembalikan kejayaan PJNU Surabaya. Jadi tak banyak orang tahu siapa ketua PJNU Surabaya yang baru menggantikan Ahmad Muhyiddin Zuhri. Dulu kan namanya ketua PJNU-nya Ahmad Muhyiddin Zuhri. Ia adalah Habib Umar Shah SIP. Sosok Habib ini mendapatkan tugas berat dari PBNU untuk mengembalikan kejayaan PJNU Surabaya. Iya, catatan PBNU dalam 7 tahun yang lalu PJNU Kota Surabaya masuk kategori cabang yang memiliki banyak masalah. Nah, di antara masalah yang terasa hingga pusat adalah indikasi kental keterlibatan PJNU dalam politik praktis. Kondisi inilah yang membuat PBNU memutuskan PJNU Surabaya berganti ke pengurusan. Jadi Kabib yang menggantikan. Itu di PJNU Surabaya. Terus ada lagi pengakuan dari saudara kami. Jadi PJNU Kabupaten Bekasi, ya, ketika lagi hot-hotnya di puncak keemasannya, tapi ya itu dirusak dengan dalih ADART lah, ya kan, oleh siapa lagi? Ya banyak sebenarnya itu di antara PJNU yang dibikin masalah oleh PB karena bukan orangnya PB, ya seperti PJNU Wonogiri, PJNU Blitar, PJNU Surabaya, PJNU Bekasi, dan masih banyak sebenarnya itu yang belum Jadi aneh, ada yang komen begini, aneh sekelas PBNU kok iso-iso nih arogan karo jamaah dhewe kan gitu kan. Jadi PBNU kuwi duwe umat apa duwe elit pribadi toh. Jadi ketua PJNU duwe dosa besar apa toh jane karo PBNU. Terlalu tenan PBNU. Ada yang komen seperti itu. Terus ada lagi Kalimantan, Mbah. Sak PJBW mari konverwil konver cap gak di SK kan. Iyo ngeri anjene. Padahal pas acara wong PB ya teko, rembuk kan. Rembuk itu. Padahal hadir tapi tidak dibeli SK. Ini karena ketum NU nggak punya program yang benar, program pengurus NU pusat bukan mandul tapi Gatot gagal total. Ini ada yang komen seperti itu. NU didirikan untuk wadah ulama dan berakibat manfaat lah
NU sekarang kumpulan pemburu berkahnya Habib berakibat manfaat untuk Habib Bloko gitu. Jadi itulah info terakhir ya. Ini lucu ketika grassroots akar rumput ya, para MWC seluruh kabupaten ini sudah mengerucut memilih sosok seorang. Nah, terus gunanya konverjap itu apa? Kan gitu kan, konferensi pemilihan cabang itu apa kan gitu kan. Nah, ini malah tidak di SK-kan. Apapun alasannya dengan dalih melanggar ADART. Terus kami mikir juga seperti Kiai Marzuki Mustamar yang dicopot. Baru kali ini kami mendengarkan pencopotan ketua itu. Kan lucu ini maksudnya apa? Ya awal-awal kami mencoba husnuzon, tapi kesini-sini kok tambah nemen gitu loh. Nah ini mudah-mudahan didengarkan oleh PBNU kita. Jangan seperti itulah. Itu kelihatan banget ini NU itu bukan partai politik, jangan dimodel seperti itulah. Kami sebagai warga NU miris ketika tahu kondisi sekarang ini. Ini bukan masalah like and dislike. Kalau semuanya itu harus diverifikasi PBNU ya. Rekam jejak kalian itu juga mengerikan gitu loh. Terima kasih saudara-saudaraku, mudah-mudahan didengar oleh PBNU kita. Tetap NKRI harga mati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.